Oke, langsung saja kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sudah ada Bang Bestari Barus, politikus Partai Nasdem. Selamat pagi, Bang. Pagi. Pagi. Assalamualaikum Bang, sehat ya Bang? Sehat ya, Bang ya? Waalaikumsalam, sehat. Baik, selanjutnya juga ada Bang Andreas Hugo Pariera, politikus PDIP Perjuangan. Selamat pagi, Bang Andreas. Selamat pagi, Rati. Selamat pagi, Bayu. Selamat pagi, Bung Ya, Barus. terima kasih. Woi, Waktunya Bang lagi di Bandung nih ya. Diganggu dulu waktunya. Oke, saya mengutip dulu pernyataan dari Pak Surya Paloh. Ini kita kasih kode-kode dulu kapan Bu Mega ada waktu bertemu yang baik. Semoga suasana kebatinan sama, harapan penerimaan sama. Ini sih kalau bisa dibilang bukan kode tipis-tipis ya, tapi kode keras ya. Apakah dengan pernyataan ini juga memang sebenarnya memperlihatkan sebenarnya akur-akur aja kok, cuma publik aja yang menganggap bahwa kita nggak akur? Boleh dijawab dulu, Bang Andreas. Ya, mungkin secara pribadi mungkin aku saja. Artinya kita kan tahu bahwa para senior ini kan adalah ya mereka yang punya hubungan yang cukup panjang gitu di dalam sejarah kehidupan sosialnya gitu. Dan ya sebagai sesama politisi, sesama ya sebagai human being lah, sebagai manusia mungkin mereka mempunyai hubungan baik, tapi dalam soal pilihan politik ya kelihatan bahwa sekarang sudah jelas beda kan. Artinya pilihan politik dari Pak Surya Paloh, Partai Nasdem dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum itu beda gitu, sehingga ya kita di sini ya tentu ya melihat bahwa apa yang diinginkan oleh Pak Surya Paloh itu apa gitu. Apakah pembicaraan dalam konteks ya perkawanan atau di dalam konteks kebangsaan yang lebih luas, atau kita mau bicara soal pilihan politik kita gitu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini mungkin prekondisi penting untuk ya kemudian pertemuan itu punya makna gitu, tidak sekedar hanya pertemuan basa-basi gitu kan. Oke, baik. Bang Andreas ini, apakah PDIP terganggu dengan pencapresan yang dilakukan oleh Nasdem? Oh enggak dong, atas sosok Anies Baswedan ini? Masing-masing partai itu jelas saja, itu hak masing-masing partai kan. Setiap partai punya hak untuk mencalonkan presiden, dan memang secara konstitusi ya partai lah yang mencalonkan presiden dan wakil presiden. Oke. Tapi kan gini, setidaknya ada beberapa kejadian ya setelah Nasdem mencapreskan Anies Baswedan begitu. Pernyataan dari Pak Jarod begitu, meminta bahwa dua menteri Nasdem yang langsung mengevaluasi diri, kalau nggak mengundurkan diri, dan sementara tidak ada kata-kata pada menteri lain dari partai lain. Kan publik akhirnya menangkap bahwa ada kegusaran, ada kegelisahan atas bakal capres dari Nasdem ini, Bang Andreas. Yang menyatakan bahwa akan dilakukan reshuffle itu Presiden yang menyampaikan itu, bahkan sejak bulan Desember tahun yang lalu gitu. Itu sudah disampaikan, sehingga publik mempunyai hak untuk melakukan interpretasi terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden, termasuk PDI Perjuangan jelas sebagai partai ya pengusung Presiden, kemudian juga kader partai, kader PDI Perjuangan. Kalau partai mengusulkan seperti itu ya wajar, dan apalagi Pak Jarod kan ada di Komisi 4 kan, beliau punya hak untuk melakukan evaluasi terhadap ya kepemimpinan dari kabinet yang berkaitan dengan atau yang menjadi mitra daripada Komisi 4 gitu, dan di situ saya kira sah-sah sekali gitu, dan legitimate kalau Pak Jarod menyampaikan seperti itu. Baik, sah saja begitu ya, Presiden mengevaluasi pembantunya dalam kabinet kerja begitu ya. Bang Bestari, kalau melihat tadi kan ada pernyataan atau pertanyaan dari Bang Andreas, sebenarnya ini ngajakin ketemu, mau ngomongin apa? Ngomongin negara kah? Ngomongin Capres 2024? Jangan sampai ketemuannya cuma basa-basi doang, Bang. Ya, saya kira pertama begini, kita kan sudah sampaikan ke publik bahwa kita ingin Nasdem ketika berkunjung nih ke Golkar nih,
kita menyatakan yuk kita jaga soliditas daripada koalisi ini mendukung Pak Jokowi sampai habis masa jabatan dan landing mulus gitu loh. Oke. Kemudian juga kita berharap bahwa soliditas daripada partai koalisi ini bisa kemudian mengarah kepada bagaimana supaya stabilitas politik nasional ini terjaga dengan baik. Dan kita juga berharap ke depan ini menjadi pelopor bahwa antar sesama partai politik tujuannya sama lah untuk membawa negeri ini ke tempat yang lebih baik, itu mengedepankan silaturahmi. Jadi kalau silaturahmi apalagi dua kawan lama, jangan ini yang bawah-bawah ini mengartikan yang lain-lain gitu loh. Apakah begini, apakah begitu. Yang mau silaturahmi pimpinan. Kemudian yang mengomentari bawah-bawah ini. Nah, inilah kadang-kadang ini yang begini ini seakan-akan selalu dikatakan partai besar lah begini. Tapi Bang, sejak deklarasi Anies oleh Partai Nasdem, ini banyak beranggapan Anies ini antitesa Jokowi. Yang akhirnya juga membuat bibit-bibit ketidakakuran antara PDIP dan Nasdem ini akhirnya muncul begitu Bang. Yaitu sempitnya nalar, sehingga saya terlalu sering loh bahkan di depan Pak Hugo Parerem Pak Jokowi presiden terbaik, tapi nggak pernah dikutip. Yang dikutip yang mana yang akan bisa menjadi bahannya untuk kemudian mengagitasi masyarakat gitu loh. Kini ini aneh. Berpuluh kali saya menyampaikan bahwa Pak Jokowi adalah yang terbaik yang pernah kita calonkan menjadi presiden. Dia nggak pernah dikutip. Nah, tetapi yang dikutip selalu, wah ini antitesa. Bahkan itu disampaikan oleh bukan institusi Nasdem. Maka partai besar, kalau PDIP ini saya anggap jadi begini akhirnya, saya berkesimpulan. Ini partai banyak kursi, bukan partai besar. Kalau partai besar itu berpikir hal yang besar-besar, ide gagasannya besar untuk kemajuan bangsa. Jangan kemudian bikin keributan besar terus gitu loh. Sudahlah, jaga saja soliditas daripada koalisi ini sampai ke ujung gitu. Yang bikin keributan itu maksudnya siapa Bang? Ya keributan lah, tadilah disebut nama Jarod. Kalau Jarod Saiful Hidayat yang memberikan penilaian, saya agak meragukan. Karena ketika jadi gubernur juga prestasinya apa? Uang WTP aja nggak mampu, masa kemudian memberikan penilaian gitu. Dan yang harusnya memberi penilaian itu presiden atau institusi. Institusi DPR itu terwakili oleh siapa? Tidak bisa oleh seorang-seorang, apalagi dalam koalisi. Tapi bukan hanya Pak Jarod loh, Sekjen PDIP juga mengutip bahwa tidak mau ini ada komitmen atau partainya enggan berkoalisi dengan partai yang suka import karena nggak ada kesamaan ideologi dan juga platform. Ya begini, apa kalau kemudian import, katakan gitu, saya nggak tahu siapa yang import ya, kemudian jadi salah gitu. Kalau yang marah-marah bagaimana? Barusan tadi saya dengar juga marah-marah, ya kan? Jelaskan aja impor itu dibutuhkan karena apa? Ketika kemudian yang namanya stok pangan berkurang 3 hari saja, pasti terbuka keran impor. Tapi tidak merasa tersindir Bang? Itu menteri dari Partai Nasdem gitu. Ya silakan saja dikatakan seperti itu, presiden belum memberikan penilaian. Kalau omong-omongan begitu di mana liar itu kan banyak aja itu. Apalagi ada keinginan mungkin, mana tahu ini di resapel kita bisa tambah menteri, ya kan? Kita nggak ngerti itulah, koalisi aja kok ribut amat gitu. Nah, ribut amat gitu. Kalau misalnya saya tanya ke Bang Bestari sebagai politisi Partai Nasdem, sepakat nggak dengan pandangan publik bahwa Nasdem dan PDIP seolah-olah tidak akur gara-gara pencapresan Anies? Ya terserah pandangan masyarakat. Yang paling penting masyarakat ketahui bahwa hari ini kami menghadirkan anak bangsa yang terbaik.
gitu loh. Oke. Ya kan? Jadi bukan karena sosok Anies Baswedan-nya. Ya, silakan menjadi penilaian publik pada hari ini, atau ada yang oleh karena itu merasa tidak suka, keberatan, itu kan haknya. Mana ada orang yang suka semuanya terhadap satu orang gitu, Pak. Atau lagi katakanlah kepada Anies Baswedan, masa seluruh rakyat Indonesia suka? Harus ada. Jadi ada keseimbangan di situ. Baik. Ada yang suka, hormati. Karena kita memang, ya kalau Nasdem ini menjunjung kebinekaan sih, gitu ya, nggak tahulah partai yang katanya besar segala macam itu, apakah menjunjung juga kebinekaan, cucu apa masih keluarganya pahlawan nasional pula. Apalagi yang kurang, pintar pula, Nanti akan ditanggapi ganteng oleh pula. partai yang besar itu ya Bang ya, oleh Bang Andreas ya. Kita harus jeda dulu sini, kita akan kembali usai saya satu tidak ini. mengatakan itu PDIP. Iya, kita tahan. Karena kita... PDIP partai banyak kursi aja ini. Oke, kita nanti kita ke Bang Andreas ya. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.